Melanjutkan cerita chapter sebelumnya, di mana Dahi Arashi dipenuhi oleh darah yang diakibatkan oleh ksatria yang mencoba memotong satu helai rambutnya sehingga membuat Dahi Arashi berdarah karena terkena goresan dari pedangnya. Kejadian ini membuat para siswa menjadi ketakutan hingga panik. Putri pun mencoba menenangkan mereka semua, dan meminta tolong kepada para siswa untuk mempercayai apa yang dia ucapkan, karena umat manusia di dunia ini sedang diinvasi oleh Raja Iblis. Dengan perasaan yang sedih, Putri menceritakan kondisi di negaranya. Kami hanya bisa bertahan, kami tak punya cukup kekuatan untuk menghentikan invasi Raja Iblis. Mendengarkan cerita Putri itu di balik pilar, Aragi merasakan ceritanya itu cukup pasaran sama seperti komik yang pernah baca di dunianya. Lalu Putri itu melanjutkan ceritanya dengan wajah penuh harapan. Ia mengatakan kepada para siswa, kalian satu-satunya harapan bagi negara kami dan kalian semua adalah kandidat pahlawan. Mendengarkan apa yang diucapkan oleh Putri itu, membuat para siswa menjadi frustasi dan lalu Mido ketua kelas mengatakan kepada Putri, jadi kalian membawa kami semua ke dunia ini menyuruh kami untuk mengalahkan Raja Iblis. Dengan rasa kecewa Narumi mengatakan kalian saja tidak bisa mengalahkan Raja Iblis, bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai kekuatan? Itu adalah hal yang mustahil, dan Mirai setuju apa yang dikatakan oleh Narumi. Lalu ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bertarung, ini membuat kami semua menjadi frustasi. Lalu salah satu siswa wanita menangis dan meminta tolong untuk kembalikan kami semua ke dunia kami. Tiba-tiba kesatria pria itu mengatakan tidak ada cara untuk kalian semua bisa kembali, kecuali kalian semua bisa mengalahkan Raja Iblis. Mungkin ini sedikit mustahil untuk sekarang, tapi saya yakin kalian semua pasti bisa mengalahkannya. Apa yang telah diucapkan oleh pria itu, para siswa memasang wajah ketakutan. Lalu Aragi menoleh di balik pilar itu, ia mengatakan di dalam hati, mungkin kita harus mengesampingkan kebenaran informasi ini. Saya sedikit tidak percaya, mungkinkah saja ia mengatakan itu untuk memotivasi kami. Dan saya sedikit meragukan para siswa, karena mereka itu sudah terbiasa hidup damai. Membunuh itu adalah hal yang tidak mudah dan mereka semua butuh pengalaman dan bakat. Dengan wajah yang dipenuhi oleh darah, Arashi mengatakan kepada mereka berdua, jadi ini tujuan kalian memanggil kami semua ke sini dan kami harus mematuhi kalian. Dengan wajah yang kesal ia mengatakan sekali lagi, kami bukan alat untuk dikorbankan dasar sialan, dan kalian adalah orang yang paling aku benci. Lalu kesatria itu menoleh ke Arashi, ia mengatakan di dalam hati, dia itu mempunyai semangat yang tidak mudah dipatahkan. Mungkin dia bisa menjadi prajurit yang berguna atau mungkin saja dia bisa menjadi salah satu masalah. Lalu kesatria itu bersiap memegang pedangnya untuk menghabisi Arashi sebelum terjadinya masalah. Lalu Putri mendekat ke arah Arashi sambil memegang wajahnya. Tiba-tiba cahaya muncul di telapak tangan Putri itu. Dia sambil berdoa kepada dewa. Tak disangka luka di dahi Arashi seketika sembuh, membuat Arashi menjadi sedikit tenang. Sepertinya Putri itu menggunakan sihir penyembuhan kepada Arashi. Lalu Putri itu meminta maaf atas tindakannya dan sudah berbuat kasar kepada kalian semua. Dia benar-benar menyesal. Di sini Rena sedikit tercengang melihat apa yang telah Putri itu lakukan. Dia bertanya cahaya apa itu. Lalu Putri itu menjawab dengan senyuman bahwa kekuatan ini disebut sebagai sistem. Kami menggunakan sistem ini yang telah diberikan oleh dewa kami di Digares untuk menimbulkan fenomena baru. Dari yang saya tahu di dunia kalian menyebut kekuatan ini sebagai sihir. Aragi mencoba menganalisa, tampaknya dia tahu tentang budaya kami. Mungkin saja ini bukan pertama kalinya ia memanggil penduduk dari dunia lain. Lalu Putri itu berjalan ke arah Midou sambil mengarahkan tangannya yang bersinar ke arah wajah Midou. Ia mengatakan bahwa ini alasannya dia memanggil kalian semua kemari. Tiba-tiba Midou merasakan hal yang aneh di dalam tubuhnya. Di samping Midou, Rena merasa kaget karena tangan Midou tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Lalu cahaya itu berubah menjadi pedang. Lalu Putri itu tersenyum, ia mengatakan bahwa Midou telah berhasil menjadi kandidat pahlawan setelah membangkitkan kekuatannya atas bantuan Divine Protection miliknya. Dan Putri memohon kepada para siswa, dengan kekuatan ini kalian bisa membantu menjaga negara ini. Walaupun permintaan ini cukup egois, Putri memohon sekali lagi tolong pinjamkan kami kekuatan kalian. Lalu Midou menjawab, bahwasanya walaupun diberikan kekuatan apapun kepada kami tidak bisa bertarung, apakah kau mengerti? Lalu Putri menunduk dan menjawab, perasaan itu, iya kami mengerti hal itu, tapi kami akan mengajarkan kalian semua cara bertarung menggunakan kekuatan kalian. Kami mempunyai banyak prajurit yang bisa diandalkan untuk mengajari kalian semua. Dengan mendengar jawaban dari Putri itu, sepertinya itu cukup meyakinkan kita untuk bertahan hidup. Lalu Midou berteriak kepada para murid, semuanya dengarkan, aku tahu kalian semua pasti takut, tapi untuk bertahan hidup di sini pertama kita butuh informasi dan perlindungan. Saya yakin Divine Protection akan membantu kita di tengah kesulitan, jadi apakah kalian semua mau mendengarkan permintaan mereka sekarang? Di sini para siswa sadar tidak ada jalan keluar, kecuali menerima permintaan mereka, dan bertahan hidup di dunia yang baru. Dengan perasaan senang karena para siswa menerima permintaannya, lalu Putri membagikan kekuatan Divine Protection kepada para siswa. Digambarkan Hashimoto Mirei mendapatkan kekuatan Divine Protection Telekinesis.
Untuk Arashi ia mendapatkan kekuatan Divine Protection ledakan. Dan sepertinya mereka semua pun sudah mendapatkan kekuatan Divine Protection-nya masing-masing. Lalu putri mengatakan apakah dari kalian masih ada yang belum mendapatkan kekuatan? Lalu tiba-tiba Aragi muncul sambil mengangkat tangannya. Lalu putri meletakkan tangannya di bahu Aragi. Putri mengatakan maaf karena dia tidak menyadarimu sebelumnya. Tiba-tiba perasaan aneh yang dirasakan oleh Aragi melalui pandangan miliknya. Dia bisa menganalisa putri itu dengan sekali pandangan dengan menggambarkan status dan kemampuan. Sesuai dengan gambaran kemampuan Divine Protection milik Aragi, adalah judgment yang membuat mata Aragi berubah menjadi merah, sehingga dia bisa menganalisa kemampuan musuh maupun lawan dengan sekali pandangan. Ini termasuk kemampuan yang langka. Lalu Aragi mencoba kemampuan barunya dengan mencoba menganalisa dirinya. Aragi merasakan kemampuan ini sangat mudah digunakan, ini seperti layar status layaknya di dalam game. Sesuai dengan insting yang tajam, tiba-tiba Arashi menyerang Aragi dengan kekuatannya. Aragi berhasil menghindari serangan Arashi, sehingga membuat lantai itu hancur. Dengan wajah yang sombong Arashi memamerkan kekuatannya, dan dia mengatakan kepada Aragi, kekuatanmu itu bukan apa-apa, melainkan hanya mata merah saja, dan mereka semua pun menertawakan Aragi. Termasuk Rena ia juga ikut menertawakan Aragi, ia menyebutnya, itulah yang didapatkan karena ia bersikap layaknya orang penting. Aragi hanya terdiam apa yang mereka katakan. Aragi mengatakan di dalam hati, kenapa mereka semua menjadi sombong? Divine Protection adalah kekuatan yang dipinjamkan, tak ada yang menjamin kekuatan ini akan permanen. Bagaimanapun juga, aku punya banyak cara untuk membunuh.